Gitu ya. Rezeki bergerak sesuai dengan set-up-an frekuensi di dalamnya kita. Ketika dia bergetar dalam terima kasih, syukur, bahagia, ini energi yang bakal jadi duit. Jadi energi bahagia, energi bersyukur, energi cinta, itulah bahan baku uang. Karena uang adalah energi yang memadat. Oke. Uang itu adalah material yang pembentukannya itu berasal dari energi yang memadat, jadilah uang. Jadilah material uang. Nah, energi apa? Pertanyaan kan gitu. Yaitu energi cinta, energi syukur, energi cukup, energi terima kasih. Kalau kamu sering-sering menggetarkan itu, atau kalau mau praktek deh, praktek simple aja deh, boleh nggak? Yuk teman-teman, cobain ya, sending love. Sehari 10 orang aja. Kalau lebih oke. Ayo praktikan yuk. Praktek ya. Nanti testimoni kasih ke Mas Hendra. Sending love ketika teman-teman ada di rumah, sending love-in ring 1, ring 2, ring 3. Ibu, bapak, kakak, adik, suami, pasangan. Doain mereka. Lalu teman-teman keluar rumah, doain mereka. Teman-teman punya teman, doain. Itu selama, kalau mau keren testimoninya sih sebulan sih Mas. Lakukan sebulan ya teman-teman. Ya, lakukan sebulan. Tapi biasanya seminggu juga udah kelihatan. Tapi loh, apa yang disampaikan sama Teteh ini sudah dipraktikkan sama seorang yang bernama Ari Ginanjar yang sekarang sangat populer. Itu dia sending love-nya 2 tahun. Wow. Dan sekarang dia jadi top leader, keren. Iya, pantesan. Pantesan. Sebetulnya apa yang terjadi sih Mas bisa sampai berubah? Mau tahu nggak? Apa? Semesta tuh nggak baca orang lain. Dia nggak ngebaca orang lain. Ketika kamu ngedoain orang, semesta tuh nggak ngebaca kamu lagi ngedoain orang, enggak. Iya. Jadi pada saat kamu melakukan apapun, sending love ke sini, sending love ke sini, sending love ke sini, sending love ke sini, hukum semestanya kamu tuh bikin data di diri sendiri. Data itu bagaikan laptop di dirimu, di sini ada layar, di sini ada infocus, di sini ada laptop. Ketika hari-harinya 10 orang didoain sehat, penuh kemudahan, penuh kelimpahan, rezeki lancar, penuh kebahagiaan, terus tiap hari jadi data. Ketika data di laptopnya itu adalah kebahagiaan, terima kasih, kelimpahan, kira-kira mantul nggak di layar? Oke. Pantulannya buat siapa? Dirinya dong. Yes. Cara kerjanya begitu. Artinya mulai sekarang nih, kalau ada dulu kan ya, ketika ada tetangga bisa beli apa, bisa bahagia karena apa gitu, kadang kita nggak bisa ikut bahagia secara tulus tuh nggak bisa loh ya. Tapi setelah paham ini, jangankan itu gitu. Bahkan orang-orang yang dulu saya benar-benar sangat benci banget gitu, saya mencoba untuk memutuskan, oke lah mulai detik ini aku kembali untuk kuputuskan untuk mencintai mereka gitu ya. Nah, berarti ketika ada tetangga merasakan bahagia, kita bisa ikut bahagia. Harus bahagia. Kenapa? Katalog lagi dianterin. Tapi kalau misalnya gini, tetangga diselingkuhi sama tetangga lain, dan ada suaminya, kan tetangganya juga bahagia tuh. Kita ikut bahagia nggak gitu? Pokoknya apapun yang terjadi, sending love aja. Kan abaikan realita, yang penting respon. Ayo. Abaikan realita. Mau realitanya kiamat kek. Yang jadi realita kita tuh respon kita, Mas. Teman-teman pada ngakak semua. Sekarang gini Mas Hendra, perenungannya nih ya, perenungannya Mas. Perenungan oke? Realita di luar tubuh kita itu bisa kita kendalikan nggak? Nggak bisa. Yang bisa kita manage itu kan gerakan sikap kita kan. Sedangkan secara hukum semesta tuh kacamata kuda, dia cuma tahu kita, yang kita rasakan itu yang terjadi buat kita gitu. Jadi makanya abaikan realita. Yang penting respon. Oke. Getarkan aja selalu respon cinta. Tapi kalaupun ada kesel marah, ya nggak apa-apa juga, sambut dan terima aja. Itu kan juga cinta. Ya. Iya asik banget loh kalau udah tahu. Tapi gini loh Teh, kalau dalam konteks misalnya manajemen keuangan gitu ya, kita kan dari kecil tuh kan udah diajarin sih sama guru SD saya dulu tuh, Hendra,
hemat pangkal kaya gitu kan, iya kan? Ya. Tapi makin ke sini kayaknya itu ngajarin orang berlaku. jadi miskin deh. Karena rumusan barunya gini, Mas. Heeh. Rumusan barunya gini. Heeh, heeh. Aliran masuk kerannya dibuka, aliran keluar kerannya dibuka. Itulah kelimpahan, flowing. Dia harus flowing, Mas. Sebagaimana kita belajar dari bagaimana cara kita bernafas. Pada saat kita tarik nafas, bisa nggak Mas narik terus? Nggak bisa ya. Kan pasti ada ngeluarin kan? Iya. Pada saat kita ngeluarin nafas, narik napasnya lagi kan dari apa yang kita keluarin, Mas. Iya. Pelajari itu. Aliran masuk dibuka, aliran keluarnya buka. Itulah kekayaan. Tapi ini ada advice yang sangat konstruktif teh. Aku dapat lagi-lagi dari Pak Mardigu gitu. Setelah kita dapat rezeki, dapat gaji misalnya 70% investasikan atau tabung, sisanya habiskan untuk belanja termasuk sedekah, dan hal-hal seperti ini juga nggak bisa kita sepelekan loh ya. Iya, no problem. Kita, Oke, nggak bisa kita sepelekan, tapi jangan lupa sebelum mengambil keputusan menginvestasikan, latar belakangnya dibenerin dulu. Bener nggak? Betul. Identitasnya ganti yang baru dulu. Mentalnya ganti yang baru dulu. Kenapa? Karena semesta hanya membaca latar belakangmu. Iya. Ketika kamu punya uang, latar belakangmu ketakutan, hilang itu duit, Mas. Iya, setuju. Jadi jangan di titik ketakutan. Makanya katanya Mas Arif RH, si pakar vibrasi itu, Ya. Arif R. Hawkins itu. Iya, betul. Mas Arif. Dia dulu ngajarin kan, kamu tentukan dulu titik nyaman, merasa kaya, merasa cukup di saldo itu berapa. Oke. Nah, uangnya jangan kamu apa-apain. Nah, kalau kemudian, misalnya kalau aku dulu nyamannya kan, kalau ketika aku di bawah 100 itu udah galau teh. Oh, nanti kepake lagi. Nah, beneran teh. Beneran tuh urus begitu. Nah, setelah aku dapat dari Mas Arif itu, wah, aku melakukan transformasi yang luar biasa dalam hal finansial loh ya. Karena kan merasa tenang, merasa nggak khawatir, merasa uang lebih gitu kan. Dan itu juga bisa dicoba deh buat teman-teman gitu. Karena aku juga ngajarin ke circle-circleku dan banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil gitu. Oke deh, kamu beli emas dulu deh 10 gram. Nah, tambahin lagi 5 gram. Oh, total emasmu sekarang udah berapa? 50 gram. Udah ayem, udah bahagia, ya udah, berarti jangan apa-apain itu, biarin. Itu kan menarik rezeki banget. Betul. Rasa itu, betul banget. Jadi bukannya teman-teman nggak boleh punya perencanaan, tetap buat rencana, planning dan lain-lain, tapi juga jangan melekat. Nah, jangan melekat. Oke. Lepasin aja. Setuju. Karena semua udah ada dan tersedia. Kalau aku, Mas, uangku tetap ditata, tapi aku nggak pernah mikir. Nah, iya sih. Ketika mengeluarkannya atau apapun itu tuh udah nggak mikir. Bahkan di satu titik dirimu bahkan nggak tahu uangku tuh berapa sebenarnya, nggak tahu ya. Kita akan seperti itu ya. Nggak tahu. Yang aku pikirin apa? Tabungan semesta. Jadi ketika masuk uang, ada istilah aku, Mas Hendra. Berbisnis bersama Allah. Oke. Jadi ketika uangku masuk, aku langsung split, Mas. Berapapun, mau 1 juta aku split. Berbisnis bersama Allah. Keren. Besarannya macam-macam. Aku dulu mulai dari sharing profit ke Allahnya itu 10%. Naik lagi. 51%. Nah, dari apa tuh namanya, tips yang sudah dibagi sama Teteh tadi, itu sebenarnya juga bisa berlaku juga buat teman-teman yang merasa, aku ini udah kerja keras loh, tapi kok tidak membawa hasil gitu. Kan kemudian teman-teman kan muncul pertanyaan nih Teh, apakah rezeki itu murni soal usaha? No. Atau ada faktor batin yang kita lupakan gitu Teh? Ya itu tadi Mas Hendra, kamu kerja, rezeki kan tentang uang. Kamu harus tahu dulu si uang ini apa dia energinya. Ketika kamu kerja lembur, akhirnya kan uang itu juga ngalir habis, cuma kayak lewat doang kan. Iya. Kenapa? Karena nggak ada latar belakang kebahagiaan, kelimpahan, rasa cukup, rasa terima kasih itu. Artinya kerja keras dengan kerja selaras sesuatu yang berbeda dong ya? Beda banget. The basic is yang pertama, selaras. Kenapa?
Karena itu sejatinya kamu. Karena itu dirimu, karena itu asal mulamu, karena itu adalah dirimu. Itu adalah sumbermu. Sumbermu itu adalah cinta, kebaikan, kasih sayang, memberi, terima kasih, bersyukur. Itulah kamu. Balik yuk ke sejatinya kamu. Kamu akan hidup dalam kelimpahan yang cukup. Gini mas, seseorang itu nggak akan mungkin bisa berubah tanpa ilmu. Nggak bisa. Iya. Semua basicnya itu dari ilmu. Ketika ada ilmu yang masuk, baru ada perubahan sikap. Ilmu itu kan didapat macam-macam, bisa dari buku, bisa dari kelas, bisa dari banyak hal gitu. Ya katanya Nggak bisa tanpa ilmu. katanya Habib kan man aradad dunya fahuwa bil ilmi gitu. Iya, apa Wa tuh man artinya, Bib? aradal akhirah fahuwa bil ilmi, wa man aradahuma fahuwa bil ilmi gitu katanya. Apa Bib artinya, Bib? Apa Bib? Siapa yang menginginkan dunia dengan ilmu. Yes. Menginginkan akhirat juga dengan ilmu. Betul. Menginginkan keduanya juga dengan ilmu. Betul. Katanya gitu. Ilmu itu yang merubah sikap dan merubah nasib. Pengalaman aku pribadi, Mas. 2019 aku ada di titik terendah. Utang 1 miliar, nggak ada rumah, kontrak, nggak ada motor, apalagi mobil, nggak ada pasangan saat itu. Terus pekerjaan itu aku mungkin income di bawah 10 juta, itu pun ngos-ngosan, Mas. Iya. Ngos-ngosan maksudnya lembur, kerja malam kayak gitu. Dan waktu itu sakit geret, dan secara spiritual kenapa begini, kenapa begitu. 7 sisi kehidupan ini drop semua. Mengawali perubahan dari mana? Ya dari belajar. Iya. Memang aku pun berubah dengan pertumbuhan kelas seperti itu gitu. Tanpa ilmu pengetahuan, tanpa ilmu nggak mungkin ada perubahan. Sampai pada akhirnya di titik saat ini hidupku berubah 180 derajat karena memang isi mental dan mindset-nya udah dalam identitas yang baru. Dimana kita harus menyadari bahwa simple kok sebetulnya. Kamu punya sejatinya kamu, yang secara blueprint-nya, penciptaan kamu, blueprint-nya kamu itu adalah percikannya. Kamu itu adalah bagian dari dia yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu blueprint kamu. Kita udah terlalu melangkah jauh nih dari blueprint kita. Makanya kita mengalami penderitaan, mengalami kekecewaan, mengalami kemarahan, mengalami ketakutan. Ini waktunya untuk pulang kembali ke blueprintmu. Identitas lamamu dalam ketakutan, keresahan, kebingungan, latar belakang mental, kekhawatiran, kekurangan. Izinkan lepaskan. Baju lamamu lepaskan. Dan yuk pulang ke sejatinya kamu. Ini dia selalu menunggu, Mas. Ketika kita sudah melangkah pulang, ayo bersama-sama yuk. Kita bareng-bareng yuk sama teman-teman yang lain.